Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang setia, sahabat kami yang mulia, biarlah kami boleh mengerti sabda-Mu, memahami seluruh hal yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu, dan kiranya di dalam semua itu kami boleh makin mengasihi Tuhan, karena kami ingin semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat firman yang akan kami dengarkan, kami makin menyadari dan makin dikuatkan untuk dapat makin setia mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki. Pimpinlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah setiap hal yang dia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu, jelas, dan mendorong kami semua untuk menjadi para pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam setiap kondisi yang kita lalui akhir-akhir ini, tentu seminggu ini kita nggak jalani begitu saja dengan mudah. Tapi satu hal yang luar biasa yang harus kita sadari, tiap minggu kita menjejakkan kaki kita datang ke rumah ibadah ini, ke gereja ini, ingatlah bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan yang memberikan kita anugerahnya, sehingga ada dorongan yang besar untuk kita rindu mendengar suaranya. Itu semua karena kasih-Nya yang menggerakkan kita, sadar atau tidak sadar. Dan biarlah itu kita responi dengan hati dan pikiran yang siap untuk mendengar firman-Nya, supaya kita makin dibentuk oleh-Nya menjadi satu pribadi yang Dia senangi, yaitu menjadi umat yang mau mengasihi sebagaimana Dia sudah mengasihi. Bapak Ibu, satu perenungan yang akan kita dalami pada pagi hari ini itu bertemakan setia di dalam perbuatan kasih. Setia di dalam perbuatan kasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang saling membantu. Dan hari ini mari kita dalami satu kesetiaan yang penting untuk kita boleh bisa bersinergi di dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena kita diselamatkan tidak sendirian. Kita diselamatkan bersama-sama. Bersama orang yang sama-sama punya iman di dalam Tuhan. Maka kita penting juga untuk menyadari keberadaan kita sebagai umat yang harusnya mau mengasihi, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan hari ini terambil dari Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 6 sampai 10. Yohanes 11 ayat 6 sampai 10. Yohanes 11 ayat 6 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari?" Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari, kata Tuhan Yesus. "Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Nah, Bapak Ibu, demikian banyak firman Tuhan. Dan satu bagian lagi yang perlu kita baca sebagai satu bagian pendukung untuk bisa melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam bagian tadi. Mari kita lihat dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun
turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian dua bagian yang bisa kita lihat untuk mendalami tentang kesetiaan kita di dalam perbuatan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah menyadari bahwa dunia ini penuh dengan permasalahan. Nah, permasalahan itu yang kadang-kadang membuat kita jatuh kepada yang namanya penderitaan. Penderitaan inilah yang biasanya membuat orang percaya bahkan meragukan yang namanya penyertaan Allah Tritunggal. Akhirnya dampaknya kita nggak mau lagi berbuat kasih. Biasanya karena penderitaan itu begitu besar, fokus atau condong persepsi kita, orientasi kita jadi ke diri sendiri. Maka perbuatan kasih biasanya diabaikan. Karena biasanya kita akan mulai memikirkan diri sendiri di tengah penderitaan yang besar itu. Dan itu adalah dampak dari keraguan atas penyertaan Allah. Ini suatu konsep yang sederhana kalau kita lihat mungkin dalam kondisi pandemi waktu itu. Ketika kemudian diumumkan satu pandemi yang begitu luar biasa, maka orang berbondong-bondong ketakutan nggak dapat bahan baku makanan. Semuanya mementingkan diri sendiri. Toko-toko dipenuhi, dijarah habis. Kemudian orang-orang lain yang tidak punya kesempatan untuk membeli, akhirnya mereka tidak punya bahan baku makanan. Nah, itu sebetulnya sudah biasa terjadi di tengah bumi ini. Ketika satu penderitaan melanda suatu wilayah, semua orang akan berbondong-bondong dalam tanda kutip mencari aman untuk dirinya sendiri. Itu yang biasa diakibatkan oleh penderitaan. Inilah yang perlu kita lihat. Kalau orang dunia mungkin menyadari itu sebagai sesuatu yang normal. Ketika kita lagi menderita, yuk kita amankan diri kita sendiri. Kita nggak perlu mementingkan orang lain. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus? Ketika kita mungkin mengalami kesusahan yang begitu besar, apakah itu menjadi satu alasan bahwa kita tidak lagi mau memikirkan orang lain, memedulikan sesama kita orang percaya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang nampaknya terjadi pada murid-murid waktu itu. Ketika mereka menerima tugas untuk mengikut Tuhan Yesus sampai ke Yudea, murid-murid sebetulnya sudah begitu banyak mengalami masalah. Mereka ketika mengikut Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus yang mereka ikuti langsung gitu ya, tetapi penderitaan, permasalahan justru besar buat mereka. Mereka harus menderita karena ditolak oleh orang Yahudi yang begitu membenci Tuhan Yesus. Sehingga penderitaan-penderitaan tadi yang awalnya mungkin ketika Tuhan Yesus memanggil mereka di awal semangat, akhirnya membuat mereka dalam tanda kutip lemes, tidak lagi bersemangat, ragu. Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk mengasihi, mungkin di hati mereka pun ragu. Kami pun perlu ditolong ya Tuhan. Jangan-jangan mereka berpikir demikian. Sebetulnya dalam perikop yang tadi kita baca di Yohanes, ketika Tuhan Yesus memerintahkan, yuk kita berbuat kasih untuk Lazarus. Mereka seolah-olah takut Tuhan Yesus yang dihukum. Tetapi besar kemungkinan yang mereka takutkan adalah kalau ada siksaan yang menyerang mereka. Mereka kelihatan mulai jauh lebih memikirkan diri sendiri dibanding suatu hal tentang mengasihi. Padahal kehendak Allah ketika mengikut Tuhan Yesus adalah harus rela menyangkal dirinya demi kasih, Bapak Ibu. Dan itu adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai pancaran terang kasih Allah. Lalu pada ayat 9 tadi kita baca, Tuhan Yesus mau murid-murid paham bahwa penyertaan Allah itu bagaikan terang yang menyinari dunia. Sehingga seharusnya setiap orang yang ada di dalam penyertaannya lewat iman di dalam Tuhan Yesus tentunya,
itu harusnya mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus dari kehendak Allah. Jadi kita bisa lihat, Tuhan Yesus gak cuma nyuruh, Allah gak cuma mau kita melakukan kehendaknya saja, Dia mau kita juga mengerti penyertaannya. Penyertaannya itu bagikan terang dunia yang membuka mata kita untuk melihat apa yang harus kita hindari dan bagaimana kita menghadapi sesuatu di depan kita. Tuhan Yesus mau murid-murid melihat penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi setiap hamba yang mau ditugaskan untuk mewujudkan kehendak Allah. Bagi orang fasik, Bapak Ibu, kalau ngomong penyertaan Allah, bagi mereka adalah selalu merujuk kepada kepuasan yang hanya fokusnya kehendak mereka sendiri. Mereka cenderung paham kehendak Allah atau penyertaan Allah itu jika permasalahan atau tantangan di dalam hidup mereka itu kemudian sirna seperti terjadi keajaiban begitu. Baru mereka oh ini kehendak Allah. Namun ketika mereka ada di dalam tantangan, mereka akan menghujat Allah. Di mana penyertaan Allah? Bapak Ibu, hidup yang penuh tantangan, permasalahan, cenderung memang membawa kita kepada sikap yang berfokus pada diri sendiri. Tapi jangan sampai kita seperti orang-orang fasik yang baru memahami penyertaan Allah dan mau melakukan kehendak Allah untuk mengasihi ketika kita mendapatkan apa yang kita kehendaki. Bapak Ibu, semua orang pasti memiliki permasalahan masing-masing. Dan terkadang kita merasa melangkah sendirian di tengah dunia ini. Padahal itu sesuatu yang keliru juga. Penyertaan Allah terangnya tadi selain firman-Nya yang menjadi sumber utama terangnya, Dia juga menyediakan komunitas. Komunitas di tengah-tengah dunia ini yang harus kita kasihi dan juga harus saling mengasihi. Secara khusus ini berbicara tentang gerejanya yang kudus. Dan di dalam komunitas gerejanya itulah Dia hadir di tengah kehidupan kita. Kita enggak lagi merasa sendirian dalam hal mengasihi. Karena kita punya satu komunitas yang sama-sama saling mengasihi. Itu yang membedakan kita dengan komunitas dunia ini, Bapak Ibu. Itulah yang ingin disampaikan juga dari surat Yakobus yang tadi kita baca. Dia menggambarkan orang fasik itu seperti orang kaya, dalam tanda kutip. Orang fasik dia rujuk seperti itu. Bahkan di pasal 1 dia sempat membandingkan keadaan orang rendah yang disandingkan dengan orang miskin. Jadi dia berulang kali menggunakan frasa ini. Kalau orang kaya itu disandingkan dengan orang yang suka menindas. Itulah kondisi waktu itu. Orang-orang yang dianggap tinggi, orang-orang yang dianggap luar biasa, yang mungkin identik dengan kaya begitu ya, adalah orang-orang yang suka menindas orang-orang yang lemah atau miskin. Orang-orang kaya tadi dianggap seperti orang fasik dan orang miskin tadi adalah biasanya orang-orang benar yang rela hidupnya menjalani hidup kudus sekalipun siap ditindas. Tentang orang kaya yang dimaksud, kalau kita lihat di pasal 5 ayat 1-6 kita bisa mendalami itu. Jadi Bapak Ibu, bukan semua orang kaya memang yang ditunjuk oleh Yakobus ini, melainkan dia bicara soal orang-orang yang waktu itu hidup dengan keserakahan. Hidup yang fokusnya cuma diri sendiri, memperoleh kekayaan tetapi dengan menindas orang lain. Tidak peduli lagi yang namanya kasih. Bukan hanya orang miskin dan lemah yang mereka tindas, tetapi orang benar, orang yang benar juga. Orang yang mau hidup benar, tetapi tidak bisa menolong mereka untuk memuaskan hasrat mereka untuk menjadi kaya, itu mereka tindas juga waktu itu, di konteks Yakobus. Dan ungkapan orang benar di Alkitab, itu seringkali menjadi sebutan untuk orang percaya biasanya. Yang disebut orang benar itu bisa saja dari golongan atas, golongan menengah, maupun golongan yang ada di bawah. Tapi poinnya adalah mereka siap dihukum, Bapak Ibu. Kalau mereka mempertahankan kebenaran, mereka siap dihukum. Walaupun itu berat dan penderitaan buat mereka. Dibunuh demi keadilan, konteksnya pada waktu itu mereka siap. Fokusnya adalah mereka tetap menyatakan kebenaran, yaitu untuk saling mengasihi. Dan kadang-kadang itulah yang membuat dalam tanda kutip orang kaya waktu itu, orang-orang yang suka menindas, insecure, gak nyaman. Karena ada orang yang mau mengasihi dan punya kerelaan hati walaupun tertindas. Itulah karakter orang Kristen dalam konteks itu.
Itulah yang membuat mereka makin ditindas. Kita bisa melihat semua itu Bapak Ibu. Orang benar merasa menderita karena kebenaran dan hal yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat penindasan dari orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang fasik itu adalah fokusnya karena mereka mementingkan kenyamanan diri mereka sendiri. Bapak Ibu, di tengah kondisi yang sulit itu dan di tengah penantian akan kedatangan Kristus, orang percaya tetap diminta untuk beriman. Kita semua tetap diminta untuk beriman dan tetap berbuat kasih. Kita memang diizinkan untuk berdoa, menyatakan kerinduan kita, menyatakan seluruh permohonan supaya Tuhan menyertai kita. Tuhan membuka dirinya untuk kita mengadu seluruh permasalahan kita. Tetapi tidak ada alasan buat kita untuk tidak beriman dan berhenti melakukan kehendak-Nya untuk saling mengasihi. Penantian yang digambarkan dalam surat Yakobus, penantian untuk tetap saling mengasihi walau menderita, itu digambarkan Yakobus seperti seorang petani yang menantikan hasil panennya. Suatu penantian yang ada ujungnya, bukan penantian yang tidak ada ujungnya. Kita menderita, kita tidak mementingkan diri sendiri, itu ada ujungnya Bapak Ibu. Ada satu kepastian yang Tuhan sediakan untuk kita yang mau tetap setia melakukan kasih. Yaitu seperti seorang petani yang yakin dia akan mendapatkan hasil panennya pada musimnya. Kalau kita hubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus mengenai tanda akhir zaman, penderitaan yang terjadi, itu sebetulnya Yakobus sedang menjelaskan bahwa penantian kita akan segera berakhir. Setiap hal ada waktunya, dan perjuangan pergumulan kita pun ada waktunya, ada musimnya. Kalau kita melihat situasi zaman akhir ini, di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang, Dia akan kembali ke kita dan kemudian membawa kita ke dalam kerajaan yang sempurna. Itulah yang menjadi satu harapan kekal yang perlu kita pegang, yaitu menanti kedatangannya. Karena jika kepastian untuk menanti kedatangannya itu saja nyata, fakta, terlebih kepastian tentang semua janjinya itu juga fakta. Kalau Dia menjanjikan bahwa Dia akan datang dan melepaskan kita dari segala penderitaan dunia, maka janji-janjinya untuk menyertai kita hari ini pun itu fakta dan nyata Bapak Ibu. Dia akan menolong kita untuk tetap menjadi saluran kasih. Itu Bapak Ibu hal yang bisa kita lihat dari keseluruhan hubungan dari dua perikop tadi antara Yakobus dan Yohanes tadi. Sama-sama membicarakan tentang pentingnya kita berbuat kasih, beriman kepada Tuhan selagi ada kesempatan, dan di dalam semua itu Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu, lewat bacaan yang kita baca tadi, setidaknya ada dua hal yang bisa kita tarik untuk menjadi fokus kita pada hari ini tentang setia mengasihi. Yang kita perlu lakukan adalah, pertama, di tengah kondisi apapun, mari kita tetap setia melakukan perbuatan kasih yang menjadi terang, memanfaatkan kesempatan kita selama ada di dunia ini untuk menjadi terang. Terang apa? Terang tentang kebenaran Yesus. Kita harus menjadi etalase kasih. Kita harus menjadi suatu etalase kasih yang memancarkan, menunjukkan bahwa beginilah Tuhan mengasihi saya. Dan Dia juga hendak mengasihi Anda. Mari sampaikan itu. Bukan diri kita yang disampaikan ketika kita menyatakan kasih, tapi terang tentang kebenaran siapa Yesus, itulah yang hendak kita sampaikan di dalam perbuatan kasih kita. Di tengah kesempatan yang ada dalam menanti kedatangannya, itulah yang harus kita pancarkan. Tentang siapa Tuhan Yesus lewat seluruh perbuatan kasih kita. Kita harus memanfaatkan masa-masa penantian kita sebelum Dia datang. Mari kita manfaatkan momen itu untuk tetap beriman dan menyatakan kasih sebagaimana Dia sudah mengasihi kita. Itulah yang Yesus Kristus sudah teladani buat kita Bapak Ibu. Dia sudah terlebih dahulu melakukannya selama Dia masih di dunia. Di waktu singkatnya di tengah dunia ini, Dia betul-betul memanfaatkan setiap waktunya untuk menyatakan kasih dan menunjukkan fakta tentang siapa Dia yang adalah Allah dan Juru Selamat.
Dan tindakan kasih yang mendasar dari Kristus adalah terang. Itulah yang menerangi setiap orang, yang membuka mata setiap orang bahwa Tuhan itu sudah datang dan hendak menyelamatkan kita. Itulah yang harusnya membuka kegelapan di dunia ini, yang membuat orang-orang tidak punya pengharapan. Kehadiran dia, fakta tentang dia datang, itulah yang harus kita nyatakan. Supaya setiap orang yang tidak punya pengharapan sadar bahwa Tuhannya sudah datang. Dan ada pengharapan di dalam Tuhan yang sudah datang itu. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi ungkapan Tuhan Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Kita baca ya, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ungkapan itu menunjukkan kesempatan yang diberikan Allah. Kesempatan untuk mengerjakan sesuatu di dalam masa penantian akan kedatangannya. Tentunya sesuatu itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang harus dikerjakan di dalam kesempatan yang ada. Kehendaknya adalah memancarkan terangnya. Dan yang menarik adalah pada kesempatan itu, lagi-lagi penekanannya di sini, dia tidak hanya menyuruh-nyuruh, tetapi dia menyertai, dia mendampingi. Satu hal yang indah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau murid-murid paham dan sadar bahwa ketika mereka berjalan dengannya, mereka tidak perlu ragu. Karena Tuhan Yesus itu mendampingi mereka seperti terang yang kalau kita keluar ada, membuat kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kalau kita mungkin berjalan di siang hari, kita bisa merasakan terang yang ada di sekitar kita, menerangi segala hal yang ada di depan kita, sekeliling kita. Begitulah pendampingan Tuhan buat hidup kita. Dia gak cuma memerintah, melakukan kehendak, nyatakanlah terang. Tidak, tetapi dia hendak menyertai kita. Sehingga kita dapat menggenapi kehendak Allah. Itulah yang Tuhan Yesus mau murid-murid pahami. Jadi melakukan kehendak Allah bukan lagi sesuatu yang beban begitu besar, yang membuat kita malah menderita. Justru itu menjadi suatu sukacita. Karena kita tahu, setiap orang yang mengerjakan kehendaknya ada di dalam penyertaannya. Kehendak Allah yang ingin ditunjukkan pada waktu itu adalah supaya Tuhan Yesus itu, supaya fakta tentang Tuhan Yesus itu nyata tersampaikan kepada orang-orang. Karena orang-orang harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat. Dan waktu itu cara Tuhan Yesus menerangi mereka, Tuhan Yesus ingin menunjukkan satu hal tentang dia, bahwa dia berkuasa atas maut, atas hidup dan mati seseorang, termasuk atas hidup Lazarus waktu itu. Terang itu harus dinyatakan waktu itu. Tetapi murid-murid khawatir, mereka takut. Mereka tidak menyadari adanya Tuhan yang mendampingi mereka, menerangi mereka. Bapak Ibu, kalau kita pahami perbuatan Allah kepada Lazarus itu merupakan wujud kasih Allah. Wujud kasih Allah yang di dalam itu juga, di dalam wujud kasih ada terang yang ingin membongkar kemandekan berpikir para domba tersesat yang ada di tempat itu waktu itu. Dengan Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, orang-orang yang masih menantikan juru selamat padahal juru selamatnya ada di depan mereka, mereka harusnya kemudian punya harapan dan mau percaya pada juru selamat yang hadir itu. Sehingga mereka yang dipilih oleh anugerahnya akan melihat kebenaran itu dan percaya pada Tuhan Yesus. Diselamatkan bersama-sama murid-murid. Bapak Ibu, kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan pakai. Tuhan Yesus pakai itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan dia mau murid-murid meneladaninya, melakukan kesempatan itu dengan kepercayaan bahwa Tuhan ada buat mereka. Tuhan sudah mengungkapkan bahwa dialah terang dunia. Maka murid-muridnya harus makin yakin waktu itu bahwa bersama Tuhan Yesus mereka akan melewati seluruh hambatan dan mengerjakan kehendak Allah untuk tetap mengasihi. Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka melangkah sendirian. Ini ditekankan lagi di ayat 7. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Sebagai guru bisa saja dia pergi sendiri, atau mungkin dia memerintahkan murid-murid untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia mau selalu bersama murid-murid. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Ungkapan ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa dia tidak mau meninggalkan murid-muridnya. Dan pada ayat 10,
Tuhan Yesus juga tadi menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat memancarkan terang dari dirinya sendiri. Karena terang dunia hanya datang dari anugerah Allah. Kita disebut sebagai terang dunia karena kita terkoneksi dengan Allah. Kita tetap membutuhkan hubungan dekat dengannya supaya kita tetap bisa jadi terangnya Allah. Sehingga kerajaan Allah yang kita nantikan itu dapat kita lihat dengan terang benderang. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir apapun perbuatan baik kita, pernahkah kita berpikir apa sih tujuan inti dari perbuatan kasih kita? Apa sih inti dari perbuatan kasih kita? Mungkin hal sederhana, ada seorang pengemis, mungkin kita sering tergerak untuk memberikan sepeser berapa uang yang kita punya. Pernahkah kita berpikir apa tujuan inti dari kasih kita itu? Bapak Ibu, tujuan inti kekristenan tentang kasih adalah menyatakan kebenaran mengenai siapa Tuhan Yesus di hidup manusia. Itu yang harus kita sampaikan di dalam perbuatan kasih kita. Bapak Ibu, saat saya masih di bangku sekolah, saya mengenal seorang guru. Guru ini sangat disiplin. Disiplin tapi ramah. Bapak Ibu, guru ini menerapkan kedekatan yang penuh keramahan kepada murid-muridnya. Tapi dia menekankan juga supaya murid-muridnya punya etika yang baik. Dua hal ini beriringan sekali Bapak Ibu dalam seluruh hal yang dia lakukan. Baik ketika dia mengajar maupun di luar jam pelajaran. Seperti biasa waktu itu materi disampaikan, dia mengajar sedemikian rupa. Dan seperti biasa pula, selalu ada nasihat yang tersisip di dalam perkataannya. Dia mau muridnya punya kasih dan jangan mau terbawa oleh arus kejahatan. Dia tahu waktu itu muridnya adalah anak-anak remaja dan gampang sekali mungkin terbawa arus yang jahat. Hingga dalam satu kalimat dia menyisipkan sesuatu yang bagi saya waktu itu beresonansi, bergema di kepala dan hati saya. Satu kalimat nasihat yang luar biasa buat saya pribadi, mungkin gak tahu buat teman-teman yang lain waktu itu ya. Dia berkata, jadilah penjala manusia apapun impian kalian ke depannya. Jadilah penjala manusia apapun impian kalian ke depannya. Waktu itu saya rasa pernah mendengar frasa penjala manusia. Sebagai seorang remaja yang belum begitu mendalami Alkitab, rasa-rasanya saya pernah mendengar frasa penjala manusia. Dan saya teringat waktu itu konteks kata itu ada di perkataan Tuhan Yesus. Waktu ingin mengajak murid-muridnya melayani. Yang saya ingat waktu itu. Dan itu membuat saya bergumul berhari-hari, saya mencari ayatnya dan memang mendapatkannya. Kemudian ayat itu bagian itu saya baca, saya dalami. Dan sebetulnya ayat itu, bagian itu udah sering didengarkan dalam renungan-renungan yang ada, khotbah-khotbah yang pernah saya dengarkan. Tetapi momen itu, kalimat yang diucapkan guru tersebut membuat pemahaman saya tentang penjala manusia itu bergema. Itu mendorong saya untuk mau memahami dan mendalaminya. Entah kenapa waktu itu. Maka secara perlahan saya semakin mengerti bahwa makna hidup saya adalah untuk melayani Tuhan. Apapun masa depan yang Tuhan ingin sediakan, saya ingin melayani Tuhan. Bapak Ibu, guru itu kelihatannya menggunakan kesempatan mengajarnya serta keramahannya tadi untuk menyampaikan fakta-fakta tentang kehendak Tuhan. Tetapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka bahwa hal sederhana dari seluruh usahanya tadi dapat menggerakkan salah seorang dari muridnya, yaitu saya, untuk boleh mendalami tentang apa itu makna hidup pelayanan, Bapak Ibu. Dan hari itu Tuhan bekerja lewat dia di dalam satu momen sederhana, namun beresonansi buat saya. Bapak Ibu, bukan kita yang menjadi pelaku utama ketika kita ingin menyampaikan kebenaran dalam wujud kasih kita. Pelaku utamanya tetap Tuhan, karena dia sumber terangnya. Kita hanya menyalurkan terangnya. Kebenaran itu adalah milik Tuhan, terang itu adalah milik Tuhan. Biarlah dia menyampaikannya lewat kasih yang kita teladani. Biarlah dia menyampaikannya lewat kasih perbuatan keramahan dan kasih kita kepada sekitar kita. Dia akan menyertai kita dan dia akan menolong kita untuk menyampaikan kebenaran itu sesuai caranya. Peran kita adalah dalam semua itu
tetaplah terhubung pada Tuhan. Tetap terhubung pada Tuhan. Dan pakailah setiap kesempatan untuk berbuat kasih, berbuat kebaikan, kepedulian dan sebagainya. Selebihnya biar Allah yang bekerja untuk menolong kita, supaya kebenaran tentang Dia itu dinyatakan lewat berbagai cara. Bapak Ibu, pakailah kesempatan penantian akan kedatangannya dengan tetap mengasihi. Dan lewat kuasa Tuhan, kiranya kebenaran tentang Tuhan itu dapat tersampaikan melalui perbuatan kasih kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, di tengah kondisi apapun, sebagai orang yang setia mau mengasihi, mari kita setia melakukan perbuatan kasih itu paling tidak dengan mengungkapkan kepedulian secara nyata. Ada kepedulian. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk pergi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin menghadapi semuanya bersama murid-murid. Walau tadi seperti yang sudah katakan, murid-murid beralasan bahwa mereka takut gurunya dilempari batu oleh orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Padahal mereka lain takut dilempari. Maka Tuhan Yesus sebetulnya lagi ingin meyakinkan bahwa selama mereka bersama Sang Terang Dunia, Tuhan Yesus sendiri itu, maka mereka akan aman. Dan kalau kita baca bagian tadi semua itu terhubung dengan satu bagian di Mazmur 91 ayat 10 sampai 11, yaitu yang berbunyi begini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus ingin mereka berbuat kasih dan memancarkan kasih Allah. Tuhan Yesus mau mereka paham bahwa mereka bisa melakukan itu hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mau mereka selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus peduli pada mereka. Supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Yaitu menjadi sarana kasih yang memancarkan terang karya Allah. Akan tetapi murid-murid memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus memikirkan komunitasnya. Tuhan Yesus peduli pada mereka, tetapi mereka tidak menyadari kepedulian Tuhan Yesus. Mereka lebih fokus pada rasa takut mereka, dan murid-murid mengabaikan kepedulian mereka terhadap Tuhan Yesus dan kepedulian terhadap sesama yang harusnya menjadi kehendak untuk mereka kerjakan. Mereka mengabaikan bahwa Kristus adalah terang dan itulah yang memampukan mereka untuk tetap melakukan kehendak Bapa. Mereka mengabaikan itu sehingga kepedulian mereka kemudian luntur dan mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pun peduli pada Lazarus. Maka mereka pun harus mengasihi Lazarus, peduli pada Lazarus dan siap untuk bersama-sama Tuhan Yesus mengerjakan kepedulian Allah terhadap Lazarus. Jadi Bapak Ibu, selaras dengan kehendak Tuhan Yesus, bahwa bukti kita sebagai murid yang dikasihinya pun adalah kita harus berbuat kasih kepada sesama kita, dan paling tidak milikilah kepedulian sebagai langkah awal kita dalam mengasihi. Murid-murid mungkin kalau ditanya kita mungkin membayangkan, mereka tahu bahwa mereka harus mengasihi. Tetapi mereka tidak menunjukkan kasih itu di dalam kepedulian mereka. Yang mereka pentingkan adalah diri mereka sendiri. Tapi Tuhan mau mereka belajar untuk memiliki kepedulian. Paling tidak lihatlah Lazarus yang sedang membutuhkanku, seolah-olah Tuhan ingin berkata demikian. Maka mereka harus hendak pergi ke sana, walaupun tantangannya berat. Bapak Ibu, kita harus memiliki kepedulian sebagai langkah awal kita mengasihi. Nyatakanlah itu seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mari kita kembali mengingat tentang buah pertobatan Bapak Ibu. Dalam hal ini kita sedikit menilik tentang apa itu buah pertobatan. John Calvin pernah berkata begini tentang buah pertobatan. Buah pertobatan adalah perbuatan yang ditunjukkan ke Allah dan ke sesama. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesalehan, ibadah kita, relasi ke Tuhan, pengalaman keagamaan, itu buah pertobatan ke Allah. Tapi buah pertobatan juga harus dinyatakan kepada sesama, yaitu dalam wujud kasih. Jadi kita mungkin berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, tapi kalau tidak ada perbuatan nyata,
Itu satu hal yang mungkin kita perlu pertanyakan lagi. Apakah kita sudah memiliki buah pertobatan atau tidak, seperti yang John Calvin katakan tadi. Pernyataan John Calvin itu alkitabiah. Sebab kalau kita berkata bahwa kita adalah muridnya yang beriman kepadanya, maka sadarilah satu prinsip, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan tidak ada kasih yang tidak diwujudkan dengan kepedulian. Perbuatan kepedulian itu adalah manifestasi atau gambaran dari perbuatan kasih. Tanpa kita tidak memiliki kepedulian, bagaimana kita bisa mengasihi? Perbuatan kasih itu identik dengan bagaimana kita memedulikan sesama kita. Sebagaimana Allah yaitu Yesus Kristus memedulikan Lazarus waktu itu. Tanpa perbuatan nyata itu maka iman kita sebetulnya bukanlah iman yang sejati. Karena tanpa kepedulian, yang sebetulnya kita pedulikan hanyalah diri sendiri. Kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, siapa lagi yang kita pedulikan selain diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita peduli untuk mengasihi Allah, tetapi kita tidak memedulikan sesama yang Allah kasihi? Itulah prinsip yang penting juga tadi kita bisa temukan di dalam surat Yakobus. Bahwa kita berbohong kalau kita bilang beriman, tetapi tidak berbuat kasih kepedulian kepada sesama di hadapan Tuhan. Padahal mereka pun dipedulikan Tuhan. Bohong kalau kita beriman, tapi kita tidak mau berbuat kasih kepada sesama. Dari bagaimana kita berkata bahwa kita berbuat kasih kalau kita hidup sesuka hati tanpa memedulikan apakah perbuatan kita itu malah menjadi batu sandungan dan menyakiti sesama. Bisakah kita bilang kita berbuat kasih sebagai satu umat Tuhan, tapi perbuatan kita mungkin mengiritasi, mengganggu, membuat orang lain tersandung untuk makin mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi paling tidak mari kita memerhatikan bagaimana kita berlaku dulu mungkin terhadap sesama kita. Hal yang paling sederhana. Janganlah ketidakpedulian kita membuat kita bertutur kata seenaknya, bersikap sesuka hati kita. Padahal mungkin orang lain sudah teriritasi dengan perbuatan kita. Bapak Ibu, memang sebetulnya banyak bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menyatakan kasih. Banyak. Tapi paling tidak selama kita sudah dekat sama Tuhan, milikilah hati yang peka untuk menyadari keberadaan diri kita di hadapan orang sekitar kita. Selalu tanya dalam hati kita, sudahkah kita menjadi saluran berkat yang mengasihi? Atau malah kita hanya selalu hidup untuk diri sendiri? Bapak Ibu, kita hidup di masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Masa kita harus bersabar di tengah kondisi yang ada. Namun kita harus tetap menyatakan kebenaran tentang siapa Allah yang penuh kasih itu. Nyatakanlah itu dengan menghasilkan hidup yang benar, dengan kepedulian yang nyata, dan nyatakanlah itu supaya Tuhan dimuliakan dan dinyatakan. Sehingga yang kita nyatakan adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Allah dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, masih banyak orang di tengah dunia ini yang memerlukan pemahaman, pengenalan akan Tuhan supaya hidup mereka punya makna dan arti. Pertanyaannya, maukah kita turut serta dalam semua itu dengan tindakan nyata kasih kita, dengan satu hati yang penuh kepedulian untuk mereka? Kalau kita mau berserah padanya, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hati yang mau setia melakukan perbuatan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, hari ini kami belajar, kami mendalami kembali tentang suatu hal mengenai kasih ya Tuhan. Kami mau setia menjadi saluran berkat-Mu yang mengasihi. Kami mau Engkaulah yang kami nyatakan dalam setiap wujud kasih kami. Ampuni kami mungkin kalau ketika kami mengasihi ada kecenderungan dosa di mana kamilah yang ingin dimuliakan ketika kami berbuat kasih. Tapi firman-Mu pada pagi hari ini kiranya mengingatkan kami bahwa semuanya bukan tentang kami Tuhan, tapi tentang Engkau, tentang siapa Engkau supaya makin banyak orang mengenal Tuhan dan kemudian digerakkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan seperti kami hari ini. Tuhan, ini doa kami, dimuliakanlah Engkau dalam setiap tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.